Kita lanjutkan belajar tentang dasar pemrograman menggunakan C# pada video yang ke-15. Kita akan belajar menggunakan pengulangan, menggunakan while. Jadi belajar pengulangan menggunakan while. Kita ke VS Code-nya. Seperti biasa kita siapkan foldernya dulu. Kita buat new folder. Kemudian kita isi dengan V15. Di dalam V15 ini kita siapkan file project-nya. Kita akan masuk dulu ke V15, jadi cd V15, kemudian .NET new console seperti ini. Untuk siapkan file projectnya. File projectnya sudah selesai. Berikutnya di dalam V15 ini kita akan menggunakan while. Cara penggunaan dari while untuk pengulangan adalah kita tentukan dulu nilai awalnya. INTI kita isi dengan 0, jadi dia akan mulai dari 0. Kemudian di while ini kita enter, kita isi kondisinya while i lebih kecil dari 5. Kemudian di dalam sini kita akan buat console.writeLine, kemudian kita kasih i seperti ini, kita kasih titik koma. Yang atas ini akan kita hapus. Kita Ctrl S. Jadi perhatikan untuk penggunaan while, di awal ini adalah nilai awalnya, kemudian ini adalah nilai akhirnya, kemudian ini yang ditampilkan, dan jangan lupa setelah ini adalah step-stepnya i++ seperti ini. Jadi di belakangnya ini ditambahkan dengan i++. Di caranya seperti ini. Saya ulangi, ini nilai awalnya mulai dari berapa? Kalau ini mulai dari 0, ini sampai berapa, i lebih kecil 5, kemudian ini yang diulang, kemudian ini langkahnya itu ada di dalam sini. Jadi menjalankan ini dulu, baru kemudian langkahnya ini. Kita bisa jalankan, kita lihat hasil penggunaan dari while ini. Hasilnya adalah, kita tunggu sebentar. Nah ini 0, 1, 2, 3, 4. Ini jangan lupa ini, jadi jangan lupa. Kalau ini tidak ada, dia akan loop terus karena dia tidak menambahkan dari nilai awal ini ditambahkan ke nilai berikutnya. Jadi ini tidak bergerak, jadi cuman dari nilai ini terus. Nah kalau nilai awal ini saya ganti dengan 1, kemudian ini saya tambahkan dengan sama dengan, kita Ctrl S, kita bisa jalankan lagi. Ini contoh penggunaan dari while. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kita CLS. Kemudian saya akan berikan sebuah contoh menampilkan bilangan ganjil antara 1 sampai 10. Jadi sama, kita akan buat di dalam sini while i lebih kecil 10, kemudian kita tambahkan di dalam sini if. Jadi kita tambahkan if i modulo 2, kalau ganjil itu kan sama dengan 1, jadi sama dengannya 2 kali. Perhatikan perbedaan ini, kalau di dalam kurung ini pakai sama dengannya 2, jadi kalau di dalam sini 1. Ini adalah operator perbandingan. If i modulo 2 sama dengan 1, maka tampilkan i. Nah ini contoh, kita bisa Ctrl S, tampilkan i, kemudian jangan lupa bawahnya adalah i++. Ini hasilnya. Kita coba jalankan, kita akan lihat hasilnya untuk menampilkan bilangan ganjil. Nah ini 1, 3, 5, 7, 9. Kalau ini saya ganti dengan 0, kita Ctrl S, kemudian saya coba jalankan, kita akan lihat hasilnya 2, 4, 6, 8, 10. Nah kalau kemudian kita isi dengan bilangan prima, nah ini nanti kita bisa tambahkan untuk bilangan prima sesuai dengan penggunaan dari for. Silakan Anda coba penggunaan dari while ini untuk menampilkan bilangan ganjil, genap, dan prima. Nah itu saja materinya. Kita akan lihat tugas untuk materi kali ini. Tugas untuk video yang ke-15 adalah jelaskan tujuan penggunaan dari while. Tujuan penggunaan dari while adalah pengulangan sama seperti menggunakan for, hanya perbedaannya untuk letak nilai awal atau mulainya, kemudian selesainya, nah itu berbeda, kemudian stepnya atau langkah pengulangannya itu berbeda. Jadi tergantung
dari kondisi. Jadi kalau sudah ditentukan nilai awal dan nilai akhirnya, kemudian kondisi yang ingin dicapai ketika penggunaan dari while. Nah, perbedaannya itu. Kemudian berikutnya buat program untuk menampilkan bilangan ganjil, genap, dan prima. Saya akan berikan contohnya. Ini adalah contoh programnya. Jadi ini kita diminta untuk masukkan nilai variabel, untuk masukkan bilangan mulai dari awalnya berapa, masuk ke variabel awal. Sama, ini juga masuk ke akhir. Kemudian ini INTI ini akan dimulai dengan awal-awalnya berapa. Kemudian di dalam sini akan menjalankan yang genap ini. Genap I sampai dengan akhirnya berapa. Nah ini I modulo 2 sama dengan 0. Kemudian konsul ini dan I plus plus. Ini untuk yang genap. Berikutnya untuk yang ganjil. Ini harus selalu dimulai. Jadi mulainya dari mana I. Kalau ini tidak ditulis maka dia akan mengikuti I yang di atasnya. Berarti ini dia akan mulai kembali dari nilai awalnya berapa. Misalnya 1 ya berarti ini 1. Kemudian ini sama akan seperti ini. Kemudian ini untuk yang prima, jadi primanya sama dengan yang di for. Kemudian ini juga untuk I-nya dikasih nilai awal. Ini jangan lupa selalu ada nilai awal dan kemudian ini ada I plus plus untuk menaikkan. Jadi harus ada step-stepnya supaya dia tidak jalan di tempat. Jadi kalau tidak ada I plus plus ini seperti jalan di tempat, dia nggak jalan-jalan. Kita bisa Ctrl S. Ini contohnya, kita coba jalankan. Kita akan lihat hasilnya. Untuk menampilkan bilangan pertama mulainya dari 1 kemudian sampai ke 20, kita enter. Hasilnya ini bilangan genap 2468 sampai 20, ganjilnya 1357 sampai 19, kemudian primanya 2357, 11, 13, 17 dan 19. Itu saja yang kita pelajari dari materi kali ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Untuk video yang ke-15 jelaskan tujuan penggunaan mobile, dan buat ini silakan dikerjakan di Google Docs-nya dan beritahukan kepada guru kalian bahwa kalian sudah mengerjakan tugasnya. Dan file yang ada di dalam sini silakan di-upload ke GitHub masing-masing. Jadi folder dalam sini silakan di-upload ke GitHub supaya kalian punya dokumentasi pembelajaran yang kalian lakukan. Itu saja, kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.